Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Di sini saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang berjudul memunculkan ide dan gagasan bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Diamonsun Sianturi dengan NIM 210502140. Selanjutnya teman saya Dinda Gita Sinaga dengan NIM 210502101. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai ide, gagasan, dan inspirasi bisnis. Ide berarti gagasan, cita-cita, atau mimpi. Ide muncul ketika kita melihat, mendengar, dan mengamati sekitar kita. Ide sangat penting dalam proses kehidupan manusia untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Setiap kegiatan, pekerjaan, dan usaha manusia untuk kelangsungan hidup tidak pernah terlepas dari ide. Ide berasal dari pikiran kita setelah kita mengamati sesuatu. Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari ide. Sukses atau tidaknya suatu bisnis tergantung dari ide bisnis tersebut. Dengan kata lain, dalam dunia bisnis, ide merupakan hal yang sangat penting. Tanpa ide, suatu bisnis tidak akan dapat dimulai atau tidak dapat berjalan. Selanjutnya, cara memunculkan ide bisnis. Yang pertama, santai. Ide bisa muncul ketika seseorang dalam keadaan santai. Ide tidak akan muncul jika keadaan kita sedang tidak tenang, atau stres, pusing, atau capek. Dengan bersantai, akan membantu kita lebih fokus dalam menemukan inspirasi dan ide bisnis. Yang kedua, cari tempat yang tepat. Ide bisa muncul ketika kita berada di tempat yang tenang atau tempat yang kita sukai. Ide bisa muncul ketika kita berada di tempat seperti taman rekreasi, tempat hiburan, atau tempat apapun yang dapat membantu kita untuk lebih tenang atau rileks. Dengan kita tenang atau rileks akan membantu kita lebih fokus untuk menemukan inspirasi dan ide bisnis. Yang ketiga, jelajahi pikiran Anda atau berimajinasi. Saat rileks dan tenang, kita dapat berimajinasi tentang ide-ide bisnis. Misalnya, kita dapat berimajinasi tentang bagaimana cara kita untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dari masyarakat. Atau kita dapat berimajinasi tentang bisnis apa yang akan kita jalankan atau bisnis apa yang akan kita bangun. Yang keempat, banyak belajar. Semakin banyak belajar, maka semakin banyak juga wawasan yang kita miliki. Semakin banyak wawasan yang kita miliki akan membantu kita untuk memunculkan ide-ide dan inspirasi bisnis. Yang kelima, berkomunikasi atau bersosialisasi. Dengan berkomunikasi atau bersosialisasi, kita dapat bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga kita dapat menemukan wawasan atau ide yang baru lewat diskusi yang kita lakukan. Selanjutnya, improvisasi. Setelah kita menemukan ide dalam pikiran kita harus mengimprovisasi atau mengembangkan ide tersebut sampai tidak bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya, cara menemukan ide bisnis. Yang pertama, membaca kondisi lingkungan mana bisnis yang akan dilakukan. Dengan membaca kondisi lingkungan, kita akan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, sehingga kita dapat menemukan ide bisnis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar. Pentingnya mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar lingkungan agar bisnis dapat terus berkembang. Yang ketiga, mencari solusi yang out of the box untuk permasalahan yang ada. Selanjutnya, sumber inspirasi bisnis. Yang pertama, persoalan Anda. Inspirasi bisnis ini bersumber dari persoalan kita sendiri. Bersumber melalui persoalan diri sendiri. Misalnya, kebutuhan atau keinginan kita yang belum terpenuhi. Dengan melihat kebutuhan atau keinginan kita yang belum terpenuhi, kita dapat memunculkan inspirasi bisnis untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Yang kedua, persoalan orang lain. Bisa muncul karena kebutuhan dan keinginan orang lain yang belum terpenuhi. Dengan melihat kebutuhan dan keinginan dari orang lain yang belum terpenuhi, kita dapat memunculkan inspirasi bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Yang ketiga, perkembangan tren. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak kebutuhan yang muncul. Anda dapat menggunakan itu sebagai ide bisnis. Ide bisnis ini bisa bersumber dari perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, ataupun tren sosial yang terjadi di lingkungan kita. Yang keempat, kesuksesan orang lain.
Anda dapat memulai ide bisnis dan mengikuti langkah-langkah orang yang telah sukses. Misalnya kita dapat belajar melalui pebisnis-pebisnis yang telah sukses seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, atau Bill Gates. Yang kelima, hasil riset atau uji coba. Bersumber dari hasil riset yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen yang bisa memunculkan ide bisnis. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.